Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Untuk pertemuan 11 kali ini kita akan membahas mengenai partitioning clustering, yaitu video yang kedua mengenai K-means. Untuk yang K-medoidnya kita akan ke bagian yang ketiga. Oke, sebelum itu kita akan membahas dulu mengenai metode partisi. Metode partisi itu mempartisi basis data D dari N object ke dalam kumpulan klaster K. Jadi K itu adalah jumlah atau banyaknya klaster. Sedemikian sehingga jumlah jarak kuadrat diminimalkan. Nah, di sini ini adalah rumusnya ya, di mana E adalah jumlah kesalahan kuadrat untuk semua objek dalam kumpulan data. Kemudian P adalah titik di ruang yang mewakili objek tertentu. CI adalah CI yang kecil. Sentroid dari klaster CI, jadi C yang besar, itu adalah klasternya atau kelas keberapanya ya. Kemudian dis itu adalah jarak P ya, objeknya dengan titik klasternya. Biasanya dihitung dengan Euclidean distance, yaitu nanti ini sesuai dengan banyaknya X. Kalau X-nya ada 2, berarti ini untuk X1, ini X2, sampai dengan Xn. Seperti itu ya. Sedangkan C adalah titik pusatnya, klasternya. Sedangkan P adalah objeknya. Jadi ini nanti objek berarti X1 untuk data yang pertama, ini X2 untuk yang data kedua, data yang pertama, dan seterusnya. Nah, ditentukan K, temukan partisi K cluster yang mengoptimalkan kriteria partisi yang dipilih. Di mana di sini kalau global optimal itu secara lengkap menyebutkan semua partisinya. Sedangkan ada metode heuristik yaitu algoritma K-means dan K-medoid. Kalau K-means berarti pusatnya adalah rata-rata, sedangkan kalau K-medoid itu adalah di sekitaran dari medoidnya atau median. Diberikan untuk algoritma K-means itu sendiri, kita tentukan dulu K-nya, berapa banyak klasternya. Kemudian langkah yang pertama adalah partisi objek menjadi himpunan bagian non-empty. Jadi untuk langkah pertama itu adalah kita datanya misalkan ada 10, ya udah dari 10 data tersebut kita kelompokkan dari data yang pertama, data pertama itu dia masuk kelompok 1, 2, 3 atau berapa, sesuaikan dengan banyaknya K-nya tadi. Kemudian itu untuk semuanya. Jadi setiap data sudah ada partisinya. Kemudian hitung titik seed sebagai center dari cluster partisi saat ini. Jadi sudah ada kelompoknya, baru dihitung rata-rata dari setiap kelompok. Kemudian langkah yang ketiga adalah tetapkan setiap objek ke klaster dengan titik benih terdekatnya. Jadi di sini tadi sudah ada klaster, baru hitung jaraknya terlebih dahulu, baru kita nanti tentukan mana yang dia masuk klaster yang mana. Kembali ke langkah 2, berhenti ketika tugas tidak berubah atau klasternya tidak berubah. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Misalkan kita ini ada data, kita bagi menjadi 2 K-nya. Berarti nanti hasilnya seperti ini. Semuanya diklasterkan dulu. Ini adalah klaster pertama, klaster keduanya adalah bintang-bintang. Setelah itu perbarui sentroidnya. Ini dihitung karena ada X1, ini X2, berarti nanti senternya X1, X2-nya adalah yang mana? Yang titik hitam besar ini. Untuk yang kelompok berikutnya adalah yang kelompok lingkaran adalah yang bulat warna biru ini. Itu adalah pusat klasternya. Kemudian tetapkan ulang objek, sesuaikan dengan titik klasternya, titik pusatnya tadi, dihitung jaraknya dan dia masuk mana? Masuk yang klaster pertama, klaster bintang atau klaster yang lingkaran. Kemudian perbarui sentroid klasternya. Jika titik pusat klasternya ataupun klaster hasil klasternya berbeda, berarti kita ulangi terus-menerus ya. Partisi objek menjadi himpunan bagian ulangi, hitung sentroidnya, tetapkan. Ini langkah-langkahnya tadi sampai tidak ada perubahan. Nah, ini adalah contohnya. Kita ada objek A sampai dengan G, variabelnya ada 2, yaitu X1, X2. Kita tetapkan banyak klasternya adalah 100. Ya, ini adalah iterasi ke-0. Berarti langkah pertama, partisi objek menjadi himpunan bagian non-empty. Jadi di sini saya anggap aja paling gampang 12, 12, 12 ya. Sampai dengan yang terakhir adalah 1.
Langkah kedua adalah hitung titik seed sebagai centroid cluster dari partisi saat ini. Berarti untuk menghitung C1 punyanya X1, berarti kita semua harus ambil yang C1 aja. Untuk yang X1, 1 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 5 dibagi dengan 4, yaitu 3. Begitu pula untuk yang C2 untuk yang X1, C1 untuk yang X2, C2 untuk yang X2 pun juga seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari sini langkah berikutnya yang ketiga adalah tetapkan setiap objek ke klaster dengan titik benih terdekatnya. Tadi kan sudah ada. Ini rumus umumnya, di mana P adalah objek, C adalah titik pusat yang baru. Berarti kita tahu karena ada 2, berarti ini P itu adalah X-nya. Sedangkan C itu adalah C1 untuk kelompok satunya. Berarti di sini C1, X1 ini adalah yang titik pusatnya. Ini adalah X1 data yang ke I dikuadratkan nanti baru dijumlahkan dan seterusnya. Nah, contohnya aja misalkan kita yang objek A. Untuk C1-nya adalah C1 X1 dikurangi X1 yang objek A dikuadratkan ditambah C1 X2 dikurangi X2 objek A. Nanti setelah itu baru dikuadratkan. Berarti di sini untuk C1 X1-nya 3, X1 yang A adalah 1, kemudian C1 X2-nya adalah 2, kemudian X2-nya adalah X2 dari A adalah 1. Sehingga di sini hasilnya adalah 5. Sedangkan untuk objek untuk objek A masih an, kita hitung juga untuk yang C2-nya. Hasilnya adalah 8,22. Nah, kalau kita lanjutkan, begitu pula untuk yang lainnya, kita dapatkan seperti ini. Jadi distant untuk X-nya dari C1 kuadrat dan ini, itu hasilnya seperti ini. Baru nanti setelah itu, langkah berikutnya adalah kita lihat dulu kelompoknya. 5 sama 8,2 berarti lebih dekat dengan C1. Berarti dia adalah kelompok pertama. Untuk yang kedua lebih kecil yang C2 sehingga dia adalah kelompok yang kedua dan seterusnya seperti ini. Langkah keempat, kembali ke langkah 2, berhenti ketika tugas tidak berubah. Nah, ini C-nya sudah mengalami perubahan dari yang sebelumnya. Sehingga kita harus lanjut ke iterasi berikutnya. Untuk itu kita hitung lagi center point-nya, hasilnya ini. Kemudian kita hitung distance-nya, kita kelompokkan lagi, ternyata masih terjadi perubahan. Dari iterasi 1 ke 2 masih ada berubah ya. Ini 1, ini 2. Ada yang berubah? Nah, yang berubah adalah yang ini. Objek ke F ya, yang awalnya dia adalah klaster kedua menjadi klaster 1, sehingga kita harus menghitung lagi titik poinnya, kemudian baru sini kita tahu bahwa tidak terjadi perubahan, sehingga pusat klasternya adalah yang ini. Kita menggunakan R, mari kita buat sintaknya di R. Nah. Kita sudah buka R-nya, kita lihat, kita ambil dulu datanya. Datanya adalah data mining P11 untuk yang Kamin, .xls, kita simpan menjadi nama data P11. Kemudian head, ya, jadi ini kita print, kemudian kita pakai function yang namanya Kamins. Ini adalah datanya karena semuanya itu adalah termasuk X1 dan X2 aja isi dari P11, berarti kita langsung gunakan semuanya, dan ini adalah kelompok kedua. Untuk runningnya, saya hapus terlebih dahulu ini, biar kita lihat bersih, kemudian saya running semuanya ya. Jadi di sini nanti hasilnya saya running. Untuk hasil 2 ini adalah keterangan lengkapnya, kemudian AL ini adalah nanti dari hasil datanya kita gabungkan dengan klasternya ya. Kita running, hasilnya tara seperti ini. Jadi ini adalah datanya. Kemudian kita tahu bahwa cluster min-nya adalah ini, ya. Kemudian clustering vektornya ada 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Nah, di sini nanti dia ada yang lainnya. Komponen yang lainnya bisa dilihat di sini. Kemudian hasil cluster berarti itu adalah hasil $2 cluster. Jadi di sini adalah pengelompokannya 1122 122.
Nah, itu tadi adalah dari R-nya, kita bandingkan hasilnya antara manual sama yang R. Nah, hasil yang di R ini cukup berbeda dengan yang tadi, karena yang tadi adalah 1122, 122. Berarti kebalikan dari hasil yang ini ya. Di sini kita tahu bahwa secara manual kita hasilnya adalah 122, 11111. Sedangkan hasil dari R ini, berarti ini terlihat berbeda. Jadi di sini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bisa saja hasil manualnya kita 1, tapi hasil dari R-nya adalah 1. Bisa sama berarti antara satu manual dan satu yang di R. Sedangkan bisa juga 2 1 di manual itu bisa jadi 2 di R karena memang tidak ada kelas yang spesifik. Jadi terserah dia mau nuliskan 1 ataupun 2. Kayak tadi yang setelah saya runningan kedua, ini adalah hasil saya runningan pertama. Hasil runningan saya pertama itu adalah 22112111. Tapi hasil runningan saya yang kedua adalah 1122122. Nah, di sini berarti hasil clusteringnya untuk R yang pertama dan R yang kedua itu sama, cuman angkanya saja yang berbeda. Karena kita tidak bisa menentukan fix adalah cluster 1 itu sama dengan 1. Ya, jadi di sini harus kita tahu bahwa objek A, B, kemudian objek E itu dalam satu kelompok yang sama. Sedangkan objek C, D, dan objek G objek C, D, F, G itu dalam satu kelompok yang sama. Nah, hasil manual dan R berbeda karena memang untuk Cummins itu sangat bergantung pada nilai pusat klaster awal yang diberikan atau nilai yang awal sekali di iterasi 0. Dia pengelompokan awalnya bagaimana, itu sangat tergantung itu. Sehingga hasilnya pun nanti berbeda. Pusat klasternya pun juga berbeda, tapi tidak terlalu jauh ya. Di sini kita tahu bahwa pusat klasternya adalah 3 sama 1,6, di sini 4,5, 1,75. Di sini adalah 3,5, ini 1,3, 4 ininya adalah 3, seperti itu. Nah, kekuatan dari Cummins ini adalah O-nya ya, efisiensi yang dilihat dari O, big O-nya. Di mana N adalah banyak objek, K adalah banyak klaster, T adalah iterasinya. Biasanya K sama T-nya itu kurang dari N ya, harusnya. Tapi dia lebih efisien dibandingkan Pam sama Clara. Komentarnya adalah sering berakhir pada optimal lokal, jadi ini hasilnya bisa berbeda-beda. Kelemahannya hanya berlaku untuk objek dalam ruang n dimensi kontinu. Kemudian menggunakan metode Kamut untuk data kategorikal sebagai perbandingan kamedoid dapat diterapkan pada berbagai data. Nah, harus menentukan K dulu, jumlah klaster, tidak ada secara otomatis. Itu adalah sebenarnya ada cara untuk otomatisnya, tapi tidak kita bahas ya. Kemudian dia juga peka terhadap data dan outlier. Kemudian tidak cocok untuk menemukan klaster dengan bentuk non-cembung. Nah, untuk variannya ya, sebagian besar varian Cummins yang berbeda itu adalah dikarenakan pemilihan sarana awal K-nya, perhitungan ketidaksamaan, dan strategi untuk menghitung sarana klasternya. Untuk penanganan data kategorikal bisa pakai Kamut. Nah, mengganti cara klaster dengan mode berarti kita harus tahu cara mengganti klasternya menggunakan langkah-langkah ketidaksamaan yang baru, menggunakan metode berbasis frekuensi, dan campuran data kategorikal dan numerikal itu menggunakan metode K-prototype. Algoritma Cummins itu sensitif terhadap outlier karena objek dengan nilai yang sangat besar dapat secara substansial mendistorsi distribusi data. Kamedoid alih-alih mengambil nilai rata-rata, bisa juga mengambil medoid atau median sebagai pusat klasternya ya. Sehingga nanti kita bahas untuk yang ke bagian berikutnya. Oke, ini adalah penggambarannya, hasilnya di mana nanti di sini ada beberapa hal yang berbeda antara min dan medoid ya. Kalau medoid berarti nanti titiknya langsung otomatis di situ.
Sekian untuk kami. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye-bye.